Halo teman-teman, kembali lagi di Balik Lancik Channel. Hari ini kita berada di Banjar Aben Kapas Kajo. Kita sedang bersama arsitek langsung, yaitu Detra. Halo De, apa kabar De? Baik, kabar De. baik, kabar baik. Coba perkenalkan dulu De, nama aslinya De. Nama asli. Banyak yang belum tahu kayaknya De. Nama asli Tiang Imade Putra Artawan. Nama panggilan Detra. Detra. Umur berapa sekarang De? Umur sekarang OTW 26. Sing nu truno. Ben sut gogoh nang anten langsung. Nggak ada yang lagi. Kita bercerita sedikit tentang konsep yang diambil tahun ini deh. Coba ceritakan sekarang deh konsep ogoh-ogoh yang diambil tahun ini. Oke. Untuk konsep yang kami ambil dari SD Kecita untuk tahun ini itu tentang sebuah peperangan antara dua kerajaan, yaitu yang pertama ada kerajaan dari Karangasem dan kerajaan dari Sasak Lombok. Itu cerita yang diambil. Itu yang cerita yang diambil konsep kita. Dari cerita tersebut apa yang dia bisa angkat? Dari peperangan atau apa? Di sini yang kami ambil dari panugerahannya. Panugerahan. Itu dari peperangan itu ada sebuah panugerahan, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Oh, jadi yang ini karakter kupu-kupu. Ya, ini karakter kupu-kupu. Kok bisa kupu-kupu deh? Karena ini cerita awalnya dari kerajaan Karangasem ingin memperluas wilayah ke Sasak ke Lombok. Nah, terjadilah sebuah peperangan. Raja Karangasem Raja Karangasem akan menyerang ke Sasak dengan prajurit sekitar kurang lebih 40 orang. Sebelum dia menyerang ke Lombok atau ke Sasak itu, dia sembahyang dulu. Sembahyang tunas panugerahan di Pura Bukit namanya. Pura Bukit Di Karangasem. Di Karangasem tuh ya. Bukit. Nah, di Pura Bukit itu memberi sebuah panugerahan berupa kupu-kupu kuning. Kupu-kupu kuning ini berasal dari sebuah pohon kepel namanya. Apa pohon kepel? Pohon kepel atau tek kepel yang berada di area Pura Bukit tersebut. Jadi kupu-kupu kuning ini apa namanya, jatuh atau gimana? Kupu-kupu kuning ini berasal dari daun yang gugur dari pohon kepel itu. Oh, daun dari pohon kepel itu Ya, berguguran jadilah kupu-kupu kuning ini. Kuning. Nah, kupu-kupu kuning ini mengantarkan prajurit atau kerajaan Karangasem ini menuju ke Sasak untuk menyerang kerajaan Sasak ya, gitu. untuk memperluas sebuah wilayah. Jadi dari akhir cerita tersebut apakah ada kemenangan atau kekalahan yang ditemui oleh Raja Karangasem? Kalau untuk endingnya kita belum bisa sampaikan sekarang. Nanti pantengin terus ST Kecitanya. Ya, di TikTok dan di IG-nya. Dipantau IG dan TikToknya. Nanti endingnya akan di-spill di sana. Apakah menang Raja Karangasem, apakah sapih atau kalah. Ya, jadi intinya yang ini adalah mengangkat kisah sosok Raja Karangasem. Raja Karangasem yang ingin meluaskan wilayah kerajaannya ke Lombok. Lombok Sasak. Jadi yang mengantarkan itu adalah kupu-kupu kuning. Kupu-kupu kuning. Nah, di sini dari cerita tersebut kami ST Kecita memvisualkan sebuah gogoh yang mempunyai 3 figur, 3 karakter. 3 karakter. Yang pertama ada Raja Karangasem, kedua ada Raja Lombok, Raja Sasaknya, Raja Sasak. yang ketiga ada perwujudan dari sebuah kupu-kupu yang mengantarkan. Ya, yang kami buat seperti raksasa sebagai simbol kekuatan. Simbol kekuatan dari panugerahan. Ya, panugerahan tersebut. Jadi yang besar ini jadi Ya, yang besar. karakter kupu-kupu yang nanti kenapa dibuat seperti raksasa? Nah, itulah sebuah keunikannya dari cerita tersebut kami angkat sebagai seni. Jadi kita memvisualisasikan itu gimana caranya biar cerita itu klik ya jadinya. Ini sebuah proses kreatifnya, bagaimana kita menangkap cerita dan memvisualkannya. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau cerita itu tidak tersampaikan juga ya gimana kurang bagus ya. Kurang lah jadinya. Jadi untuk proses ini sudah berapa lama deh proses pembuatan?
sudah dibilang hampir 3 bulan ya, dari awal Desember, sekarang udah Februari mau akhir, udah 3 bulan. 3 bulan. Jadi ekspektasi untuk tahun ini gimana deh? Ekspektasinya ya untuk penyemangat pasti kita pengennya masuk nominasi, untuk penyemangat ekspektasi kita, tapi tetaplah sebatasnya aja, jangan berkarya dengan semaksimal mungkin. Kita berkarya dengan maksimal, dengan maksimal, apapun nanti hasilnya belakangan. Yang penting kita udah puas dengan karya kita. Ini bukan tentang ajang kompetisi gimana ya, ini tentang persatuan antara Sekotruno dan yang lain, dan antara Sekotruno, anggota Banyar, dan semuanya yang terlibat lah. Dan sekarang kan gini Gi, tarung bebas Gi. Itu sayangnya lah ngeri itu. Lebih ngeri. Dah itu makanya kita nggak berkreasi tinggi. Itu penyemangat ya boleh lah, biar kita bersemangat berkarya. Tapi kita harus hasilkan yang maksimal. Ya maksimal. Kita berani bersaing lah dengan yang lain gitu loh. Tetap kita mempunyai ekspektasi lebih, cuman tidak boleh terlalu lebih. Ya penting kita tetap berkarya. Terus soalnya tahun ini tarung bebas itu gimana ya? Gimana menurutmu deh? Tarung bebasnya deh. Kalau menurut yang pribadi ya bukan SCT. Kalau tarung bebas itu kurang ideal lah. Kurang ideal. Kenapa tuh deh? Karena setiap Banjar atau setiap SCT itu pasti membuat ongkos memerlukan uang. Materi. Ya materi khususnya. Dan setiap SCT pasti kasnya beda-beda. Mungkin dari setiap kecamatan lah beda-beda. Setiap desa juga beda. Ya, khususnya tiang yang merasakan di daerah Dentin dan di desa Sumatera ini, kasih sini tuh pas-pasan gitu. Nah, tapi kita harus buat sebuah karya yang maksimal. Wah, gitu. Ditonton oleh masyarakat nanti. Iya. Apalagi tempatnya di sini sangat strategis. di perempatan tuh langsung kelihatan jadi seperti itu yang tanggapan tentang tarung bebas ini, karena kurang ideal lah, karena materi setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin kalau dulu di daerah Dentim berapa diambil itu lebih 8 besar efisien lah ya, 8 besar. Jadi merata jadi. Jadi kalau tarung bebas kan bisa saja di kecamatan ini 10 yang dominan 10, di sini cuma 2, ini cuma 1 ya, bisa jadi. Nah, ini sebuah masukan bagi teman-teman unak-unak pribadi festival. Ini sebuah masukan dari teman-teman dari Detro ya, pribadi nih, dari Detro, jadi itu masukan buat teman-teman. Mungkin kedepannya bisa dipikirkan lagi gimana tahun ini, apakah berjalan dengan lancar atau gimana. Tahun depan kita mari sama-sama temukan lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini teman-teman kita di belakang lagi ngelas sayap kupu-kupunya. Mungkin ada lampu-lampu gebet-gebet. Karena tadi udah sempat disetel, tapi belum maksimal. Jadi dimaksimalkan lagi lah. Ada perbaikan. Padahal sudah diisi tempelan. Nah, itu bahan tempelan untuk kupu-kupunya apa deh? Karena saya lihat itu berbeda pakai benang lah. Mungkin kalau kita berpikir lebih simpel, kita bisa pakai kain, dicat, dipulas seperti layangan tuh. Nah, mungkin menurut kita tuh udah lumrah. Nah, disinilah tantangannya kita untuk bagaimana sebuah kreativitas itu ditampilkan dalam Gogo nih. Dikembangkan lagi sebuah pembaharuan lagi. Di sini kita memakai benang tebus untuk motifnya. Ya, untuk motifnya itu kita tempelkan, kita buat desainnya. Gimana nanti di sayapnya ini kita buat seperti barong lah, kupu barong. Jadi ada matanya, ada gigi yang gitu. Jadi pakai mesin sayapnya. Jadi bergerak ya sayapnya. Untuk tapel ada pakai mesin? Tapel juga pakai mesin gitu. Mesin ngelok lah zaman sekarang ya. Mesin yang ngelok. Yang raksasa aja apa kerajaan juga pakai mesin? Enggak, kita pakai kupu-kupunya aja. Di kupu-kupunya aja. Oke, jadi mungkin segitu penjelasan konsep dari Detro, dari Banjar Aben Kapas Kajo, STT Eka kita. Jadi sebelum gini kita
Sirkan dulu dengan si raja ya. Singa raja. Rajanya singa. Raja rimba. Anjir segar. Nah, lagi satu ada yang viral nih. Apa viral? Tanggapan dia tentang sound system. Ya kan ada yang gini, yang apa namanya, yang konflik memperbolehkan lah istilahnya, disuruh mendaftar untuk mendapatkan surat rekomendasi. Gimana tanggapanmu deh? Coba jelaskan sedikit. Sebenarnya padahal udah ada perda yang keluar dari Denpasar. Ya, dari pasar. Waktu ini sempat juga ada Kapolsek dari Pasar Timbul yang datang ke Banjar. Yang ke sini ya, untuk sosialisasi tentang peraturan untuk pengerupukan lah. Sudah yang pertama itu ada no sound system lah, tidak memakai sound. No sound system. Dari kami di ST Kecita ini sangat mendukung tidak memakainya sound system pada saat pengerupukan. Mungkin untuk dalang tuh, okay. Ya oke. Untuk gamelan tuh ya usahakan lah kita pakai gamelan. Kayak gamelan lah, jangan pakai jangan pakai sound system, karena mungkin saja setelah satu sepatu itu musik DJ. Musik DJ. Karena sudah dari tahun ke tahun saya lihat di Puputan ya. Oke, kalau dia di pas di catur muka dia pakai musik gamelan. Pas sebelumnya atau pas lewat catur muka itu dia pakai musik DJ. Jadi itu kurang gimana ya? Kurang berbudaya lah. Jadi sudah ada ya, berarti sudah ada sosialisasi dari Polsek Dentim. Ya. Oke, terima kasih Pak Polsek Dentim sudah mensosialisasikan. Nah, jadi aneh ya, aneh kalau mendukung sound system di ogoh-ogoh dulu. Sudah ada keluar perda harusnya mengikuti lah. Setidaknya kalau nggak bisa mengikuti, numpang lah solusinya. Numpang. Maksudnya bergandengan dengan Banjar lain. Kalau memang pendatang kan bisa gandengan dengan Banjar ada di sana gitu. Atau enggak seperti ada usulan-usulan yang lihat di sosmed lo pakai pukul ya, bisa gitu. Buat musik perkusi lah ya. Buat yang sekreatif mungkin kan bisa. Cuma buat kate aja nanti sananya dipukul kan bisa. Iya. Tergantung ke orang-orangnya juga. Kalau orang itu kreatif, apapun bisa jadi alat musik. Nih bisa jadi. Botol dengan Singaraja bisa kok. Ting ting ting. Emang segar nih. Jadi terima kasih Singaraja sudah mensupport STT Eka Cita Banjar Abean Kapas Gajah. Kesempatan jadi mungkin segitu dulu bincang-bincang kita kali ini bersama Detra dari Banjar Abean Kapas Gajah. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Sukses semua deh. Semua mantap. Jos. Itu belum pendek.